Dobro pazaloba na našem YouTube kanále Igaslam. Mitos. Bohong ya itu ya guys. Bohong banget, aku mau tinju-tinjuan sama beruang. Serem juga ngeliat beruang juga deh. Beruang di mana? Tuh, ada beruang. Ada rusa tuh. Adanya kandang rusa. Iya. Ayo, 1, 2, 3. Papa. Kenapa Kevi? Mungkin aja gitu kan di sini belajar bahasa, jadi ya mungkin aja bisa aja untuk bikin subtitle gitu. Dan kalau kebetulan masih ada yang nawarin, wah ya kan? Gimana Kabil? Iya, jadi kayak bisa juga sih kalau memang nanti pas lulus bahasa Rusianya udah oke banget, terus memang dari awal kitanya pengen jadi penerjemah atau interpreter gitu, itu bisa mungkin sih. Tapi ini nggak membatasi masyarakat jujur doang kan ya kak. Tuh ya ini kenapa fakta karena sebenarnya ujung-ujungnya ya jadi penerjemah gitu. Jadi bisa aja fakta. 3. Fakta. Bisa lah ya. Salah. Bisa. Gitu ya. Ya kan logik kita di sini belajar bahasa ya. Untuk bisa ngomong atau enggak itu tergantung orangnya nanti mengasah skillnya nggak sih gitu. Kalau dia belajar tapi nggak diasah kan nggak dipraktekin, sama aja mau ngomong gimana, ingat kosakata aja enggak gitu kan. Bisa bikin konten juga. Kan sekarang kan Rusia tuh konten ngomong sama orang Rusia ya. Yo ya tadi cowok-cowok tuh. Nah itu tuh. Modus seperti Rusia. Yang nonton juga biasanya nih yang belajar bahasa Rusia biasanya dia yang emang nggak sastra Rusia itu tujuannya. Bocah-bocah aja cowok nih. Guys ya Rusia. Iya. Mantap. Bisa lah ya. Bisa. Logically kata Abi bisa. Bisa lah. Bisa. 3, 2, 1 ya. Tos. Mungkin bisa sih kayak jadi apa sih kayak staff-staffnya dia di pemerintah. ya di pemerintahan sana gitu. Bisa sih. Bisa aja sih, cuman kok antek gitu. Kayaknya yang menjadi apa sih dubes di Indonesia di Rusia ya otomatis ya nggak langsung jadi antek mungkin nggak sih? Maksudnya jadi apa sih istilahnya kan jadi diplomat. Iya. Bisa sih. Ya. Soalnya aneh sih pertanyaannya nggak sih? Kamu yang nanya nih. Coba tolong. Tolong. Ampun lu. Revisi lagi. Gak ada di sini soalnya. Gak ada tulisan enggak gitu loh. Iya nih. Iya. Aduh. Gimana nih? Ya udah. Nggak bisa lah. Bingung mau pilih sama apa nih bingung. Iya. Nih ya. Emang kita belajar fisika ya? Iya deh. Kita tidak belajar hal-hal berbau teknik nuklir ya, menciptakan nuklir tuh bisa. Nggak bisa gitu. Ya kita ngebahas ini memang Rusia punya nuklir gitu secara sejarah ya nggak bisa dipungkiri gitu kan. Cuman untuk ngolah nuklir kita nggak diajarin gitu teman-teman. Kayaknya itu ke teknik gak sih? Iya. Nggak, masalahnya gini Bi. Belajar bahasa Rusia ini udah susah. Ini pakai fisika. Iya. Enggak. 3, 2, 1. Mitos. Astagfirullah. Guys, please. Enggak. Sumpah enggak jadi ateis. Soalnya
di angkatan gua waktu 2014 ada mahasiswa sastra Rusia namanya Adli Wadid sebagai ketua NUUI sastra Rusia ya. Mantap Adli. Kan Bangga. Iya, berarti nggak gini lah ya walaupun ya. Sebenarnya kalau ateis atau enggak itu kan dari pribadi masing-masing ya. Misalkan mungkin yang orang-orang lihat itu mahasiswa sastra Rusia kebetulan bergaul sama ateis, makanya dia ateis gitu. Jadi bukan gara-gara matkul atau kuliah di sastra Rusia terus itu jadi ateis, itu enggak gitu. Enggak ada di pelajaran jadi ateis itu enggak ada. Iya, apalagi dosen-dosen ngajak ateis sih. Dosen kita beragama semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3, 2, 1. Kita Stop. Rusia komunis. Gimana, Bi? Aduh, gini ya guys. Memang ya dulu komunis ya. Dulu. Kalau sekarang itu enggak. Kayak orang-orang tuh masih banyak banget ya yang ngomong, ih Rusia komunis, ih masih suka Rusia ih komunis ya, gituin. Ya Allah. Enggak tenang aja guys, kita enggak kok. Ini Anda nih lahir kapan nih? Maksudnya nggak pernah nonton TV? Masih nganggap komunis Rusia? Ya. Makanya enggak kan, Bi? Enggak. Sekarang itu bentuknya Ya, sudah federasi dan apa sih belajar apa ya? Makanya belajar Rusia komunis ya? Oh nggak komunis. nggak komunis. Iya. Aja, tenang guys. Asik kok. mitos apa fakta nih, nggak butuh ini ya kak? Kayaknya nggak butuh pilihan mitos fakta nih ya. Iya. Ini jawabannya kali ya. Oke, boleh kak, langsung aja. Iya, kita Jawab. lihat dulu. Kenapa nggak ngambil bahasa aja? Nggak Ini ambil khusus aja. ini sebenarnya tergantung preferensi orang nggak sih kak? Jadi kayak misalnya masuk sastra Rusia karena mau belajar bahasa Rusia, ya itu bisa jadi orang itu bisa masuk ke dalam kelompok yang ngambil aja kursus bahasa Rusia karena memang cuma mau bahasanya aja. Tapi balik lagi sih ke tadi yang udah kita jelasin ya kak, kalau sastra Rusia itu nggak cuma belajar bahasa ya, kita belajar sejarahnya, terus juga sejarahnya itu kita nggak cuma sekedar belajar sejarah Rusia itu tahun 988 kristenisasi massal gitu, terus tahun segini Uni Soviet runtuh atau apapun itu, tapi kita juga mempelajari dampak-dampaknya gitu, menganalisis, mengkaji itu sih. Jadi lebih sastra itu ya nggak cuma bahasa aja sih, balik lagi ya kan kak, gimana tuh lanjutannya kak? Iya sih, bener sih yang Bila bilang tuh kayak kalau kursus tuh kan biasanya kan kalau yang kita lihat ya cuma bahasa aja gitu kan, dan bahasanya benar-benar cuma bahasa, nggak. Kalau di sini kita tuh sampai ngekaji dari fonologinya, kayak kenapa bunyinya tuh kayak gini, kenapa ini ketemu ini hasilnya bunyi ini, kayak gitu tuh sampai dikaji di sini lah. Dan juga kan bedanya kalau kursus kan sertif aja kan, sebenarnya kan kalau di sini kan jadi sarjana gitu kan. Dibalik lagi ke masing-masing sih, kenapa kalau ditanya kayak gini tuh ya balik lagi ke kalian tuh butuhnya apa sih sebenarnya gitu. Kalau di kuliah ya kalian luas, nggak hanya dapat bahasa aja. Kalau di kursus ya terbatas dong logically ya kan, itu sih tingkatnya. Aduh. Ayo kak Ewi, 1, 3. Mitos. Siapa yang bilang gampang? Oh my god, Tahu. jelasinnya dari mana nih? Apa ya? Sastra tuh sering dibilang gampang sama orang. Mungkin karena stereotip kali ya, dibilang sastra tuh belajar bahasa doang, udah novel doang, baca novel doang gitu kan. Tapi sebenarnya gimana sih? Ya, jadi anak sastra tuh dijelasinnya gimana ya kak? Mungkin dari pelajaran ya. Boleh. Gimana tuh kak? Tapi di sini tuh gak cuma belajar bahasa ya, banyak banget yang sebenarnya di luar orang-orang tahu gitu, kayak linguistik yang sorry itu linguistik, terus sejarah juga ada gitu loh. Jadi nggak cuma yang novel, buku ketik sama itu aja tuh
bahasa doang kan kayak sebagian orang tahu sastra tuh belajar bahasa doang, itu nggak benar gitu loh. Jadi dari sastra itu juga sebenarnya di sastra Rusia itu kita juga mempelajari apa ya, gejala budaya gitu yang ada di sana. Jadi kita juga melihat suatu fenomena budaya yang ada di karya sastra itu sendiri. Terus juga bisa juga kita melihat dari sejarahnya, terus apa ya, nasionalismenya Rusia itu kayak apa gitu. Kayak misalnya Rusia itu kan kadang terkenal sama dengan term kiri ya, misalnya seperti itu. Jadi kayak ditarik dari sejarahnya, kenapa sih Rusia terkenal banget sama kirinya gitu, kenapa Rusia terkenal banget sama yang namanya Stalin ini dan sebagainya. Jadi kita nggak cuma mempelajari fakta yang udah ada dari buku-buku sejarah atau kajian-kajian dari tokoh terdahulu, tapi kita juga menerapkan itu gitu di apa ya, paper kita sendiri gitu. Jadi kita memahami gejala budaya yang terjadi di Rusia gitu. Dan biasanya juga kita merefleksikan itu di Indonesia gitu. Bedanya tuh apa sih sebenarnya Rusia dengan negara lain, khususnya karena kita belajar sastra Rusia di Indonesia, ya berarti kita melihatnya dari Indonesia itu sendiri gitu deh. Ada lagi nggak kayak Bi? Gimana ya, susah gampang sebenarnya relatif ya, tergantung orang ya. Gak bisa dibilang gampang karena ada aja orang yang bilang sastra itu susah, juga nggak bisa banget dibilang susah karena mungkin ada sebagian orang yang bilang ya nggak susah. Tergantung kemampuan orang. Semoga membantu ya. Udah belum Kak? Udah. 1, 2, 3. Fakta, mitos. Oh. Kenapa tuh ya? Gak semuanya kali. Ya oke, gak semuanya. Kenapa fakta emang? Kenapa fakta ya? Kenapa ya? Kenapa? Jangan-jangan aku nih yang mau masuk HI. Waduh. Enggak sih teman-teman. Jadi mungkin beberapa ya, kayak ada yang emang mau masuk HI terus beralih ke sastra Rusia. Kenapanya mungkin karena HI itu ada hubungannya kali ya sama mempelajari Rusia itu sendiri gitu. Tapi HI itu nggak bisa disamain sama sastra Rusia. Gitu. Pelajarannya aja udah beda. Iya betul. Nah kalau mitos kenapa tuh kayak Bi? Oh, Mitos. ya mitos lah kan, nggak semuanya ya. Maksudnya kayak aku aja tuh nggak berasal dari HI, maksudnya nggak pernah milih HI. Enggak. Mungkin itu relevan di sebagian orang, tapi di sebagian orang lagi enggak. Makanya kenapa harus dibilang fakta, karena nggak relevan banget gitu sejarahnya menurut aku. Ini mitos fakta enggak ya? Nggak pakai. Pakai. Sama aja kayak Bi. Oh gitu, oke. Ya, lulus tuh mau kerja apa ya? Banyak. Sebenarnya kalau orang-orang yang orang-orang tahu tuh paling apa sih, penerjemah, sastrawan, gitu-gitu aja kan. Sebenarnya nggak gitu aja ya. Misalnya kayak di sini tuh kuliah, ya rahasia umum lah, banyak banget yang melintas itu dari apa yang seharusnya gitu kan. Kayak misalkan jurusan perbankan, ujung-ujungnya harusnya jadi banker, bisa aja jadi yang lain gitu loh. Kita kan di sini juga punya skill yang lain ya, nggak hanya akademis, tapi ada non akademis yang menunjang pribadi gitu. Jadi di CV itu nggak cuma apa yang kalian dapat di kuliah, tapi apa yang kalian dapatkan di apa ya, soft skill di misalkan organisasi kayak gitu-gitu tuh menunjang juga gitu loh. Bisa aja kayak dari sini sastra Rusia ujung-ujungnya jadi jurnalis, jadi keapaan wartawan kayak gitu tuh bisa aja gitu kan. Kalau gimana? Kalau dari aku setuju sih sama kayak tadi, misalnya sastra Rusia ya khususnya pasti banyak banget kan. Kalau ada misalnya aku mau kuliah sastra Rusia, terus nanti pasti ada banget nih pertanyaan yang memang kamu kalau lulus mau jadi apa gitu. Itu sering banget ya kayak Aku aja dapet. nah tuh pasti pernah mengalami gitu. Nah kalau menurut aku benar kata kayak kayak bisa juga kita melintas dari apa yang sudah kita pelajari di kuliah gitu, terus secara akademik ya. Mungkin contoh lebih
detailnya itu misalnya yang tadi kayak Ibu bilang nih, jadi jurnalis ternyata pas keluar, maksudnya pas lulus dari sastra Rusia. Karena ternyata mahasiswa ini tuh fokus juga sama kegiatan mahasiswa di luar sastra Rusia ini. Misalnya ikut, kalau di UDI itu ada yang namanya Suara Mahasiswa. Itu tuh lebih ke apa ya Pak? Berita ya, lini masa gitu, lini masanya UI gitu, itu UKM. Nah, karena dia fokus ke situ, terus dia sering naik jadi editor, terus mungkin pernah jadi reporter juga. Pas keluar ternyata dia punya skill baru gitu. Nah, makanya bisa jadi jurnalis. Jadi nggak semuanya itu harus monoton, terpaku sama stereotip yang ada di masyarakat. Kayak misalnya yang tadi kayak bilang, belajar sastra jadi sastrawan, jadi penerjemah, nggak harus kayak gitu sih. Tapi balik lagi juga, sebenarnya lagi-lagi stereotip itu nggak bisa dibenarkan, tapi nggak bisa disalahkan juga, karena memang ada yang benar, ada yang salah gitu. Jadi tergantung masing-masing individu aja gimana cara mahasiswa sastra Rusia dulu itu menggambarkan dirinya sendiri gitu, dan dirasakannya gitu. Nah, demikian tentang fakta dan mitos seputar sastra Rusia. Jangan lupa subscribe, like, Dan komen serta klik lonceng notifikasi YouTube Ikasla. Nah, menarik banget kan konten Ikasla di penghujung tahun ini. Jangan lupa nantikan konten Ikasla di tahun selanjutnya. kasih belum? Pakai